Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue akan menjelaskan tentang mata kuliah sistem berbasis pengetahuan dengan materi forward chaining dan backward chaining. Jadi di sini gue ngegabungin dua pertemuan dalam satu video. Kenapa? Karena biar sekalian. Karena materi dan topiknya itu mirip-mirip, jadi sekalian. Oke, langsung kita mulai dari forward chaining. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada rule sama ada fakta. Nah, di sini rule maksudnya apa? Jadi ini contoh soal ya. Jadi di sini soal rule-nya itu adalah R1 sama dengan if A1 dan P1. R2 adalah if A2 dan P2 sampai seterusnya ke R5 adalah if P1 RP2 N A4 dan P4. Di sini ada fakta. Nah, ini kayak gimana nih, untuk apa? Jadi rule itu adalah gambaran awal buat kita nyelesain penyelesaiannya. Nah, penyelesaian itu ada dua, ada tree sama algoritma atau iterasi. Nah, di sini kita mulai dari tree. Nah, itu kita kalau pengen bikin tree-nya itu lihat dari rule-nya. Nah, untuk rule R1 itu adalah A1 dan P1, maka dia dimulai dari A1 dan P1. Nah, A1 ke P1 merupakan R1. Nah, gitu seterusnya. R2 merupakan if A2 dan P2, maka dia A2 dan P2. Nah, untuk R3 if A2 or A6 and A7 dan P3, berarti dia A2 di atasnya or A6 and A7, jadi dia sejajar A2, A6 dan A7. Jadi di dalam sini tuh sejajar, tapi perbedaannya itu ada di logikanya. Dia A2 dan A6 itu OR. Nah, untuk OR itu dia silang. Jadi gabungan silang ini, OR gitu. Untuk N itu dia kayak U gitu. Kayak gini ya pokoknya. Jadi A2 OR A6, lalu A2 OR A6 N A7 menjadi P3 gitu. Nah, itu untuk R3. Nah, untuk dia merupakan R3 gitu di sini. Nah, untuk R4-nya adalah A3 N A4 N A5 sama dengan P4. Nah, di sini kita lihat di sini A3 A4 A5 itu sejajar. Kalau N itu berarti kita giniin ya, itu ada lengkungan gitu. Nah, dia maka menjadi P4. Lalu setelahnya adalah R5 merupakan gabungan dari P1 RP2 dan A4 menjadi P4 gitu. Nah, di sini dia P1 P2 kan udah dapat tadi di awal. Maka dia kita orin atau kita pakai logika OR dengan silang, lalu digabung dengan N4. Nah, 4 itu kan dapat dari yang P4 tadi. Nah, di sini kita cabangin deh. 4 ke sini kita silang OR, terus kita N. Enggak, maksudnya kita silang sini jadi N, terus dia menuju ke P4 gitu. Jadi seperti itu untuk tree-nya. Nah, selanjutnya ada algoritma atau iterasi. Di sini kita punya fakta, punya Q. Fakta itu dapat dari mana? Dari yang tadi ya. Nih, fakta dapat dari sini. Ada A2, A4, A5. Lalu untuk Q-nya dapat dari mana? Q-nya itu dapat dari kita lihat ngolah di faktanya. Jadi, nah di dalam fakta ini kan ada A2, A4, dan A5. Nah, kira-kira di dalam R ini atau premis ini ya, di if, pokoknya if setelah if itu adalah premis yang mana yang menghasilkan nilai di dalam fakta. Kita cari dulu dari A2-nya. Nah, di dalam R1 kira-kira ada A2 nggak? Oh, nggak ada. Oke, silang, dia nggak masuk. Di R2 kira-kira ada A2-nya nggak? Oh, ada nih. Maka si R2 termasuk menjadi Q. Tuh di sini jadi ditulisnya itu yang R-nya ya. Nah, setelah itu kita cari di R3. Itu R3 ada A2-nya nggak? Ada, tapi dia OR. Jadi dia tidak memenuhi. Jadi kita membutuhkan itu yang faktanya itu satuan gitu, yang berdiri sendiri, bukan yang gabungan OR gitu, bukan. Jadi karena dia OR, jadi dia nggak memenuhi syarat. Terus di R4 ada nggak A2? Oh, nggak ada. R5 ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti di A2-nya itu cuma dapat di R2 gitu. Oke, selanjutnya kita ke A4, fakta 4. Nah, kira-kira dari A4 itu, dari semua rule itu mana sih yang ada? Ternyata adanya di R4. Di sini R4, karena dia berdiri di sini maka R4 termasuk ke Q, dan A4 ada di R5. Oke, berarti kita dapat dua rule yaitu R4 dan R5. Setelah itu A5 kira-kira ada nggak di semua rule sini? Kita lihat, ternyata nggak ada. Ada. Maksudnya ada. Dia ada di R4, jadi sama aja gitu. A4 dan A5 gitu. Tulis double gak? Enggak. Jadi kalau udah tulis satuan rule, udah satu aja gitu. Nah, itu buat nyari Q-nya. Jadi di sini kita punya Q R2, R4, R5. Nah, setelah itu kita bikin tabel. Ini gue nggak sempurna ya tabelnya. Tapi kalau gambarnya gini. Jadi di sini adalah nomor, ini rule, ini R dan konklusi K gitu. Nah, di sini kita nama pertama yang kita tulis itu adalah si Q-nya. Kita tulis semua R2, R4, dan R5. Nah, kita mulai dari yang paling kiri ya. Nah, yaudah R2 kita pindahin ke sini, rule R2. Nah, kita cek di dalam R2 itu kira-kira di rule R2 memenuhi fakta yang ada di sini enggak. Kita cek nih R2.
R2 merupakan if A2 dan P2. Kita cek A2 itu ada di fakta nggak? Oh, ternyata A2 ada di fakta. Maka kalau A2-nya ada di fakta, kita tulis K-nya itu adalah si P2-nya, si den-nya gitu. Oke, kita skip ke setelahnya. Kita tulis lagi semua rule. Karena si R2-nya udah kita eksekusi, jadi hilang. Nah, kita lanjut ke R4 dan R5. Nah, yang paling kiri itu adalah R4. Kita pindah ke sini. Nah, kita cek di dalam R4, kira-kira dia memenuhi fakta atau enggak. Nah, di dalam R4, di sini ada A3, N, A4, N, A5. Kita cek. A3 ada nggak di fakta? Oh, nggak ada. A4 dan A5 ada. Kalau dalam satu premis itu ada salah satu yang nggak memenuhi syarat, itu dia termasuk gagal gitu, termasuk didiskualifikasi. Jadi R4 tidak merupakan fakta ya, tidak memenuhi syarat. Jadi K-nya itu strip, nggak bernilai. Oh ya, tadi kan Kak berhubung si yang pertama itu memenuhi syarat P2, maka si P2 itu menjadi fakta baru. Di sini tadi kan faktanya itu kan A2, A4 dan A5. Karena si R2 ini memenuhi syarat yaitu den P2 di sini. Nah, P2-nya pindah ke sini ke fakta baru. Jadi setiap kali ada fakta baru atau K yang mengeluarkan nilai, di sini dia bakal pindah ke sini. Jadi dia bakal dijadiin adu banding gitu di sini. Nah, kita lanjut sisa terakhir itu R5. R5 di sini isinya memenuhi syarat apa enggak, kita lihat. Di sini ada P1 or P2 N A4. Nah, kita cek P1 ada nggak? Nggak ada. P2 ada. Jadi dia karena berhubung salah satu di dalam or ini ada fakta, ada true-nya, maka dia dikatakan benar P2 dan ada A4. Nah, berhubung dia memenuhi syarat, maka dia masuk ke kategori konklusi P4 pindah ke atas. Nah, udah kelar. Itu untuk algoritmanya. Nah, di sini kita tulis hasil akhirnya P1, P2, P3, P4. Karena hasilnya K-nya itu P4, maka kita lihat di P4 adalah kata rak. Dapat dari mana? Dapat dari sub goal yang kita tulis di akhir gitu. Nah, itu untuk forward chaining. Untuk backward chaining kurang lebih caranya sama kayak tadi, cuman kita ada perbedaan pengolahannya. Kita langsung masuk ke contoh soal, contoh kasus gitu. Di sini ada fakta akar tunggang, tumbuhan berbiji dan daun menyirip. Di sini ada rule-nya, goal-nya itu adalah mangga, dia ada goal-nya. Nah, di sini kita mulai dari tree. Nah, tadi karena goal-nya adalah mangga, maka kita mulai dari mangga. Nah, di mangga itu ada di Z berapa sih? Nah, di sini kan tadi ada rule-nya nih. Di sini ada rule. Nah, kita coba jadi kayak gini. Jadi lebih sederhana. Nah, mangga itu ada di mana sih? Oh, mangga itu ada di Z6. Maka kita tulis dulu mangga. Mangga itu kombinasi dari apa sih? Mangga itu kombinasi dari dikotil dan tumbuhan berbiji dan daun menyirip. Maka kita tulis semua yang ada di dalam sini jadi turunan dari mangga. Nah, kita tulis dikotil ke sini tumbuhan berbiji dan harusnya daun menyirip ya, tapi itu belakangan aja karena dia bakal kepake nantinya. Atau boleh di satu jalur gitu. Jadi di sini dikotil, tumbuhan berbiji dan daun menyirip, jadi dia N semua menjadi mangga. Nah, kalau kita lihat di fakta sebelumnya, di fakta itu kan di sini ada akar tunggang, tumbuhan berbiji dan daun menyirip. Sebenarnya di sini udah ada dua fakta yang udah terpenuhi nih, karena kan mangga turunan dari yang 3 tadi. Dikotil, tumbuhan berbiji dan daun menyirip. Nah, tumbuhan berbiji dan daun menyirip itu dia sudah memenuhi fakta. Cuman yang belum itu adalah si akar tunggang. Jadi kita harus cari lagi. Kalau misalnya si akar tunggang nggak ada, berarti tree-nya itu udah selesai sampai tadi doang gitu. Nah, kita cari lagi turunan dari semuanya gitu. Turunan dari dikotil, turunan dari tumbuhan berbiji dan tumbuhan dari daun menyirip. Oke, kita mulai dari dikotil. Dikotil ada di mana nih? Oh, dia ada di Z4. Dia tuh turunan dari biji tertutup dan daun menyirip. Maka kita tulis sejajar si biji tertutup dan daun menyiripnya di satu baris gitu. Nah, dia kan kombinasi dari daun menyirip dan biji terbuka ya. Nah, daun menyiripnya gue tulis di bawah karena dia biar gampang gitu. Tetap mangga itu kombinasi dari dikotil, tumbuhan berbiji dan daun menyirip. Nah, satu lagi di mangga itu ada tumbuhan berbiji. Maka kita lihat di tumbuhan berbiji di mana? Oh, ada di Z5 nih. Dia kombinasi antara biji terbuka dan biji tertutup. Maka kita tulis di satu baris yang sama. Nah, setelah itu kita tulis lagi nggak nih turunan dari semua turunan. Nah, setelah itu kita perlu tulis lagi nggak nih turunan dari semua turunannya. Tergantung. Kita melihat berdasarkan dari fakta. Nah, fakta kan meminta akar tunggang. Sedangkan akar tunggang ada di sini Z2 milik si biji tertutup.
Nah, kira-kira biji tertutup itu udah termasuk turunan dari turunannya nggak? Nah, ternyata biji tertutup itu turunan dari si dikotil sama tumbuhan berbiji itu. Di dalam dikotil dia kan kombinasi dari biji tertutup dan daun menyirip. Sedangkan di tumbuhan berbiji dia kombinasi dari biji terbuka dan biji tertutup. Nah, berarti kita bisa menurunkan si biji tertutup. Jadi biji tertutup ada di Z2, maka biji tertutup merupakan turunan dari akar tunggang gitu ke bawah. Jadi ini semua udah memenuhi. Karena kan tadi fakta yang dibutuhin itu adalah tumbuhan berbiji, daun menyirip, dan akar tunggang gitu. Kenapa sih biji terbuka nggak diturunin? Kan padahal di sini ada tuh. Sini kan ada daun jajar, ada biji tertutup, daun biji terbuka gitu. Kenapa enggak? Karena ya kita meminimalisir dan cuman menentukan dari faktanya aja gitu. Kita based on fakta lah gitu ibaratnya. Nah, itu untuk tree. Nah, dari situ dari tadi kita dari semua yang kita punya kita cabang-cabangin ya. Mana yang N, mana yang OR, mana yang kombinasi bla bla blanya. Terus kita tulis dari itu Z apanya gitu. Misalnya contoh, mangga itu kan turunan dari dikotil, tumbuhan berbiji dan daun menyirip. Maka dia sifatnya itu kan logikanya N dan N. Berarti dia N itu diginiin gitu, ngeliuk. Jadi dia sini dikliuk. Nah, dikotil itu turunan dari daun menyirip dan biji tertutup. Nah, dia N. Sedangkan tumbuhan berbiji itu dia biji terbuka dan biji tertutup juga gitu. Sini di N-in lagi gitu. Nggak ada yang OR sih di sini. Jadi aman. Jadi ya udah. Itu untuk yang tree. Nah, untuk yang algoritma atau iterasi di sini kita ada baru ya. Di sini ada langsung contoh soal aja deh. Nah, di sini ada fakta, ada goal, ada stack. Nah, beda ya sama si forward chaining. Nah, untuk mencari fakta itu kita lihat dari sini. Di sini kan di soal ada premis, ada sub goal, ada ya sub goal sama premis. Nah, kita cek di sini kan di faktanya itu ada akar tunggang, tumbuhan berbiji dan daun menyirip. Kita cek di akar tunggang itu ada di dia ada di sini, ada premis. Premisnya itu adalah C2, maka dia masuk ke C2. Lalu tumbuhan berbiji ada di dalam sub goal. Tumbuhan berbiji ada di dalam sub goal yang P5, maka tulis P5 dan daun menyirip ada di dalam premis. Dia di sini C5, maka C2, P5 dan C5. Nah, untuk stacknya itu dapat dari mana? Stacknya itu dapat dari ini karena udah versi kecoret. Ini tebakan gue ya. Kalau nggak dari goal, dari soalnya. Jadi di sini goal P6, maka terus P6 duluan gitu. Harusnya ini kan tadi nggak ada P4 bla bla bla. Nah, ini kita tulis dulu P6. Nah, stacknya itu berdasarkan goal. Nah, stack itu untuk menentukan perulangan pertamanya gitu. Nah, yaudah kita tulis. Ini tabelnya beda ya sama yang forward chaining. Di sini ada nomor, ada rule, ada T, ada F, K, sama next goal. Jadi sini ada T-nya true, F-nya false, K-nya konklusi, nama next goal-nya apa gitu. Nah, kita tulis no. Nomor 1, rule-nya kita lihat dari goal-nya. Goal-nya itu kan P6, berarti P6 itu milik si Z6 tuh. Berhubung si mangga nih, mangga kan ada di Z6 tuh. Maka dia P6 gitu. Nah, jadi si mangga itu punya si Z6. Ya udah. Kita mulai dari Z6. Nah, kita lihat di dalam Z6 itu dia memenuhi fakta apa enggak? Kita lihat dia ada P4, ada P5 dan C5. Nah, faktanya itu adalah C2, C5 dan P5. Oh, kita tulis yang faktanya itu apa aja sih yang true-nya? Yang true-nya itu adalah si C5 sama P5 doang. C5 P5 tuh. C5 P5. Sedangkan si P4 enggak. Oke, berarti P4 masuk ke F atau false gitu. Nah, berhubung dia ada false-nya maka dia tidak memenuhi konklusi. Nah, maka selanjutnya itu si false-nya itu masuk ke next goal, dijadiin stack baru. Nah, di sini kita tulis ada P4 di sini. Jadi di sini tadinya stack P6 karena ini nggak memenuhi syarat maka kita tulis P4 baru. Nah, naik ke nomor 2-nya kita lanjut ke stack yang paling akhir gitu. Stack paling akhir sekarang kan P4. Ya udah. Berarti Z4 gitu. Kan P4 kan dapat dari Z4. Berarti Z4 kita cek nih di Z4 kira-kira mana nih yang memenuhi fakta. Oke, kita lihat P2, C5. Kira-kira memenuhi enggak? Jadi ada C2 sama P5. Oh, enggak lagi nih. Cuma ada C2 doang di P2 doang. C Cuma ada C5 doang nih, maka kita tulis true-nya itu adalah C5 dan false-nya itu adalah P2. Maka dia nggak masuk konklusi. Nah, yaudah si P2 dia menjadi next goal kita, maka di stack kita tulis P2. Nah, kita lanjut ke nomor 3 mulai dari Z2 gitu. Z2 kita cek di sini dia memenuhi syaratnya memenuhi fakta apa enggak.
Oke, ada C2 doang, sedangkan C2 doang termasuk ke dalam fakta. Oke, kan karena dia termasuk fakta, kita nggak ada yang false, maka dia masuk ke dalam konklusi. Yang kita tulis adalah si ininya ya, den-nya P2. Gue nggak tahu sebetulnya apa, tapi den P2. Ini masuk ke dalam konklusi. Nah, next goalnya apa? Next goalnya itu kita tulis si konklusinya lagi. Nah, berhubung karena si P2 ini tadinya ada di stack, karena dia udah memenuhi syarat, maka dia kita coret. Dia nggak jadi kita masukin, jadi sisa P6 dan P4. Nah, di sini tuh. Kalau K-nya itu merupakan next goal, maka coret P2 dari stack. Nah, berarti selanjutnya kita ke stack yang paling akhir lagi, P4. Maka kita lanjut ke nomor 4-nya adalah P4, Z4-nya gitu. Nah, di Z4 kita lihat, oh ya, karena si P2 memenuhi konklusi, maka dia masuk ke dalam fakta baru tuh. Fakta baru. Kayak sama ke sebelumnya, jadi kalau ada konklusi baru dia masuk ke fakta baru. Kecuali yang akhir, kalau dia fakta barunya di akhir itu nggak masuk karena dia udah akhir. Nah, kita masuk ke P4. Di P4 Z4 kita lihat nih, dia memenuhi fakta apa enggak. Ada P2 sama C5, kita cek. P2 ada nggak? Oh, karena kita punya fakta baru dia memenuhi syarat. C5-nya juga masuk. Oke, berarti di si Z4 ini dia memenuhi syarat. True-nya P2 dan C5, false-nya nggak ada, maka konklusinya itu adalah P4. Maka P4 merupakan next goal. Nah, berhubung P4 tadi masuk di stack, nah itu stack P4 kita coret, sisa P6. Berarti nomor selanjutnya itu adalah P6, Z6 gitu. Nah, di Z6 kita cek, oh ya tadi si P4 masuk ke fakta baru ya. Z6 kita cek kira-kira dia ada memenuhi fakta semua enggak? P4, P5 dan C5. Oke, kita cek P4. Oke, ada. P5-nya, oke ada sama C5. Oh, C5 ada. Oke, berarti si Z6 memenuhi syarat semua dan konklusinya adalah P6 dan hilang, stucknya hilang semua dan udah selesai algoritmanya. Maka si hasilnya itu adalah goal mangganya kesimpulan dari fakta. Maka mangga dapat dibuktikan dari fakta. Nah, jadi ya itu guys.